Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, rekan trader market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara bukan analisa tapi ulasan pasar yang terjadi pada minggu lalu dan prediksi yang akan terjadi pada minggu yang akan datang dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober. Jadi kita akan mengulas pasar yang terjadi pada minggu lalu dari tanggal 26 sampai tanggal 30 dan setelah itu kita akan mencoba menganalisa apa saja yang akan terjadi untuk minggu depan. Nah, ini dia. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini, analisa mingguan ini bisa sedikitnya menambah sedikit informasi buat rekan trader semuanya. Dan rata-rata analisa yang saya berikan ini, ya kalau saya lihat kemarin hasil analisa saya, ya saya bilang sekitar 85-90% lah ya, dia pas sesuai dengan 90 lebih malahan ya. Sesuai dengan apa yang saya bawakan. Dan seperti biasanya saya juga selalu bilang buat rekan trader semuanya bahwa ini adalah analisa yang saya buat. Tapi tugas dari para trader sendiri adalah menganalisa lagi apa yang telah saya berikan. Itulah tugas dari rekan trader semuanya. Dan saya berharap semoga para trader semuanya bisa menganalisa lagi minimal dari apa yang saya berikan ini sehingga bisa menghasilkan analisa yang benar-benar luar biasa buat rekan trader. Oke, rekan trader semuanya. Tanpa membuang waktu lama lagi, saya langsung akan memulai analisa harian kita ini, tapi kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi yang akan diberikan. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit masukan buat rekan trader bahwa market broker yang sangat luar biasa sekarang punya leverage 1 sampai 1:3000. Rekan trader bisa masuk, bisa daftar, bisa pelajari lebih lanjut lagi ya. Di sini akan ada semuanya dan semoga apa yang diberikan oleh market bisa setidaknya membantu para trader untuk trading secara maksimal. Oke rekan-rekan, kita tinggalkan market. Sekarang kita coba masuk di kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu kemarin ya. Kita lihat minggu kemarin. Kalau kita lihat untuk minggu kemarin rekan trader sudah sangat jelas ini bagaimana pergerakan minggu kemarin ya. Semua bermulai dari indeks usaha dari Jerman dan yang paling luar biasa adalah pidato Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde dan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Jadi pada hari Minggu kemarin ini ada orang bilang berbalas pantun antara dua Gubernur Sentral Bank ini, di mana sudah sangat jelas bahwa kekuatan yang terjadi akibat berbalas pantun ini menurut analisa saya sedikit memberikan ya, kekuatan terhadap Euro Central Bank, terhadap Euro, makanya dolar Amerika sedikit mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Dimulai dari hari Senin udah mulai berbalas pantun, lanjut hari Selasa ya oleh Gubernur Central Bank ini, lanjut juga hari Rabu, bayangkan ya, dan dibalas oleh Gubernur Central Bank Amerika ya, Jerome Powell. Nah, ini yang memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, di mana walaupun dolar Amerika sempat mencapai nilai tertinggi ya, seperti yang telah 114 naik ke atas ya, tapi dengan adanya statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa, di mana memberikan statement bahwa hawkish sangat dominan terhadap mata uang euro sehingga membuat mata uang dolar Amerika mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Oke, ini adalah berita-beritanya, bisa lihat juga walaupun seperti ditutup pada hari Jumat kemarin ya, walaupun perubahan tenaga kerja semakin orang bilang angka tenaga kerja dari angka tenaga kerjanya meningkat ya, klaim penganggurannya mengalami penurunan ya dari 215 tapi yang ada 193, tapi hal tersebut tidak bisa memberikan bantuan terhadap kenaikan mata uang dolar Amerika karena di satu sisi pun juga inflasi yang terjadi agak sedikit pengangguran pun juga di Eropa berkurang, nilai inflasi pun juga sangat luar biasa yang dimana dia bisa memberikan kekuatan terhadap mata uang euro sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang lainnya ya. Oke rekan trader,
bagaimanakah nanti untuk minggu depan kalender ekonomi? Untuk minggu depan rekan trader bisa sangat lihat dengan jelas bahwa nanti ada indeks meja pembelian ini hari Senin, harap diperhatikan, dan tidak tertutup kemungkinan ini juga yang membuat mata uang euro akan semakin mengalami penguatan ya, walaupun nanti dibalas oleh indeks meja pembelian pada sorenya pada sesi Amerika ya, tapi setidaknya kalau saya lihat kemungkinan besar euro akan sedikit mengalami penekanan dan mata-mata uang lainnya akan sedikit mengalami penguatan, itu secara fundamental, walaupun secara teknikal pun juga arahnya ke sana ya. Nah ini dia rekan trader hari Selasa, oke. Hari Rabu ya ada indeks meja pembelian juga PMI dari Inggris, ini juga bisa memberikan sebuah tekanan juga terhadap mata uang dolar, dan kemungkinan besar pound sterling masih bisa mengalami penguatan ya. Dan hari Kamis seperti biasa ada catatan dari ECB, klaim pengangguran. Kalau kita lihat di sini penganggurannya 203, ada kemungkinan besar penganggurannya bisa semakin besar ya. Nah ini dia. Dan ditutup pada hari Jumat nanti, di mana ada pertemuan tingkat tinggi Eropa ya. Dan sangat luar biasa adalah non-farm payroll. Non-farm payroll yang akan dilakukan pada hari Jumat minggu depan. Ini adalah informasi yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, sekarang kita mulai dari sisi teknikal. Rekan trader, dari sisi teknikal, saya coba langsung masuk aja ke platform. Mana ini platformnya? Nah, oke rekan trader, kita mulai dari awal seperti biasa. Kita mulai dulu dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, kalau rekan trader lihat di sini ya, bagaimana selama minggu ini indeks dolar Amerika ini dia mengalami penurunan yang sangat tajam. Sempat pembukaan dia agak mengalami kenaikan, dan pada hari Rabu dia sempat mencapai titik tertinggi 114.718. Akan tetapi statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Inggris sementara Gubernur Sentral Bank Eropa membuat penurunan yang sangat luar biasa ya, dan dia berbalik arah sampai pada hari Jumat ya, sampai pada hari Jumat, di mana ya kalau kita lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika ini perlahan namun pasti dia turun menuju ke 113 ya, dan ditutup kemarin pada hari Jumat kemarin pada 112. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, kita akan bisa lihat bahwa kemungkinan besar kalau kita lihat dengan tendensi yang pengurangan yang sangat luar biasa gini, bearish ini, kita akan bisa lihat bahwa bagaimanakah arah pergerakan dari mata uang ini. Nah, kalau saya melihat untuk pergerakan minggu depan, rekan trader, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan pasangan ini masih bisa mengalami penurunan sampai minimal ya di daerah sini rekan trader. 110 walaupun ketinggian yang paling maksimal adalah di sini, tapi menurut analisa saya pasangan ini masih bisa mengalami penurunan. Mata uang indeks dolar ini masih bisa mengalami penurunan sampai di 110.771, minimal 110 ya, dengan nilai yang paling efektifnya itu di 109. Nah, oleh karena itu saya bisa sedikit mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau saya bisa berasumsi bahwa ketinggian kalau dia naik, menurut saya dia untuk bisa sampai 114 lagi kayaknya masih sulit deh. Dia masih berkisar di antara 112 sampai turun ke bawah. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak di antara 109.504 sampai 112.684. Kalau menurut analisa saya tendensi penurunan dia ini masih biasa ini ya, karena dia akan mencoba menurun dulu dan setelah itu akan mencoba untuk kembali lagi ke puncaknya. Ya. Oke, bagaimana Euro USD rekan trader? Nah, ini untuk Euro USD. Euro USD secara tendensi minggu kemarin dia lebih banyak bullish, dan kalau saya udah bilang kemarin, saya barusan bilang bahwa pergerakan dari USD untuk minggu kemarin kita bisa lihat bahwa ya dolar tetap mempertahankan momentum bullishnya walaupun di tengah-tengah minggu dolar mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat di sini bahwa Euro USD diperdagangkan pada level terendah ya. Sempat menyentuh level terendah ya pada 0.95324,
tapi perlahan namun pasti dia berusaha untuk kembali lagi untuk mencapai di level 1.00. Walaupun terus terang ini masih membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa ya, membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa, tapi ada kemungkinan diprediksikan bahwa menjelang 1,00 itu dia menjelang akhir tahun dia masih akan bergerak di antara 1.00 sampai 0.95 turun-turun ke bawah. Walaupun kemarin adalah nilai yang paling terendah ya. Untuk minggu depan saya masih bisa berasumsi bahwa pasangan mata uang ini masih bisa untuk mencoba naik sampai di seputaran 1.00 dengan nilai tertingginya adalah 1.00461. Tapi ingat rekan trader, ingat bahwa masih tidak tertutup kemungkinan dia juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa tendensi dari pergerakan dari pasangan ini ya Euro USD ini menurut analisa saya ya, dia akan mencoba bergerak di antara 0.96996 sampai 1.00461. Walaupun secara jujur 1 poin ini masih jauh ini menurut saya, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba ke arah tersebut. Semua ini kembali lagi lebih banyak juga nanti akan terpengaruh juga dari faktor geopolitik yang terjadi, terutama perang Rusia sama Ukraina. Harus diperhatikan. Oleh rekan trader, bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader sudah sangat jelas bahwa minggu kemarin kekuatannya sangat kuat, sangat luar biasa ya, dimana pasangan mata uang ini walaupun dia tenggelam ya sampai di rekor terendah 1.03497 ya. Nah, ini dia ya. Tapi perlahan namun pasti pound sterling angkel saham dolar dia naik, dan momentum bullish-nya terutama pada hari Kamis ini dia naik sampai lebih dari 200 pip. Bayangkan ya. Hal ini juga disebabkan karena kantor statistik nasional Inggris mengumumkan bahwa produk domestik bruto dia meningkat sebesar 4,4% secara tahunan pada kuartal kedua ya, melalui ekspektasi yang besar terhadap pasar, sehingga inilah yang menjadi penyebab kenapa pasangan mata uang ini masih punya peluang untuk naik yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu untuk minggu depan saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini masih bisa naik dengan nilai ketinggian dia itu sampai yang paling tinggi 1.177855 ya. Nah, ini dia. Tapi kalau menurut analisa saya ya, ketinggian dia yang paling maksimal itu akan coba sampai di 1.15433. Ya, dengan apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu yang paling terendah di sini. Oleh karena itu saya masih berasumsi bahwa kenaikan dia ini masih berada di sekitaran sini. 1.109.207 sampai 1.15433. Ini adalah nilai yang bisa dicapai oleh pound sterling angkel saham dolar. Oke, bagaimana selanjutnya kita di gold? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas ini gold ya. Kalau kita lihat gold sini pada minggu kemarin jelas dilihat bahwa emas memanfaatkan penurunan dari imbas obligasi pemerintah Amerika. Walaupun akhirnya dia naik pada hari Jumat dan dia terus berada di seputaran 1670 ya. Sempat sampai 1670. Di penutupan hari Jumat kemarin dia turun sampai 1661, sehingga tendensi yang terjadi untuk gold pada minggu kemarin lebih banyak ke bullish. Dan kita akan lihat bagaimana untuk minggu depan. Untuk minggu depan rekan trader saya masih bisa bilang bahwa sebenarnya kalau saya analisa ya, dia akan mencoba naik sampai di level 1716. Walaupun kalau menurut saya ketinggian yang dia akan coba itu di daerah sini. Nah, ini dia. Tapi saya lebih yakin kalau 1716 masih bisa terjadi. Nah, tapi perlahan namun pasti rekan trader, saya bisa bilang bahwa tendensi akan terjadi untuk minggu depan ya. Tendensi akan terjadi untuk minggu depan. Kalau menurut analis saya dia akan bergerak sampai di seputaran sini. Nah, ini dia ya. Saya kasih batasannya di sini. Nah, oke, ini dia. 1655 sampai 1716. Ini dia, saya tidak bilang 1723 terlalu tinggi ya. Saya bilang ke 1716. Itu adalah nilai yang masih bisa dicapai oleh gold pada minggu ini.
Nah, bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader semuanya ya? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas bahwa tendensinya lebih banyak mengalami kenaikan pada minggu kemarin ya. Minggu kemarin di mana USD Yen Jepang ini kita bisa lihat melanjutkan, dia masih tetap kalau kita lihat ada tendensi kenaikan, tapi sideways-nya masih sangat kuat di sini ya. Dan dia masih berada di bawah seputaran 144 walaupun dia sempat pada minggu-minggu kemarin ya dia sampai menuju ke 145, minggu ini dia masih tetap berada di 144 aja ya, sampai 143 ya. Apalagi di 3 hari berturut-turut ini ya, malahan 4 hari malahan ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa konsumen dari keyakinan konsumen masih turun pada bulan September, dan kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar ya tendensinya untuk pasangan mata uang ini untuk minggu depan ya, kalau kita lihat untuk minggu depan, kalau menurut analisa saya dia masih tetap dengan pergerakan sideways-nya, walaupun dia akan mencoba naik ke ketinggian yang paling luar biasa ya di 145.925, jadi masih tetap antara 195 144 lah ya. Tapi harap diperhatikan bahwa tendensi yang terjadi apabila terjadi penurunan, saya bisa memberikan masukan bahwa 143.727 adalah nilai yang bisa dicapai oleh pasangan mata uang USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini ya, pada minggu depan. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah ya analisa mingguan kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini setidaknya bisa menambah sedikit masukan buat analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Untuk minggu depan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober tahun 2022. Akhir kata saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah beranalisa dan terus analisa, karena kekuatan seorang trader adalah di analisa. Sampai ketemu kita pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.